Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Hariasada dengan NIM 2011050-216. Saya dari kelas E1 angkatan 20. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam dari mata kuliah Ekonomi Makro Islam dengan dosen pengampu Dr. Abdul Wadud Nafis LCMPI. Langsung saja, yang pertama yaitu definisi ekonomi Islam. Dalam bahasa Arab, istilah ekonomi Islam diungkapkan dengan kata al-iktisad yang secara bahasa berarti kesederhanaan dan kehematan. Berdasarkan makna ini, kata al-iktisad berkembang dan meluas sehingga mengandung makna ilmu al-iktisad, yakni ilmu yang berkaitan dengan kesederhanaan atau membahas ekonomi. Muhammad Akram Khan mendefinisikan ekonomi Islam secara dimensi normatif dan dimensi positif. Ia berpendapat bahwa ekonomi Islam bertujuan untuk melakukan kajian tentang kebahagiaan hidup manusia yang ingin dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya alam atas dasar bekerja sama dan berpartisipasi. Juga ada dari definisi Muhammad Abdul Manan, yaitu ekonomi Islam dengan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Berdasarkan definisi ekonomi Islam tersebut, dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku muslim yang beriman dalam ekonomi yang mengikuti Al-Quran, hadis Nabi Muhammad, ijma, dan qiyas. Pembahasan dalam ilmu ekonomi terbagi menjadi 3, yaitu pertama, ekonomi sebagai usaha hidup dan pencarian manusia, dinamakan economical life. Yang kedua, ekonomi dalam rencana suatu pemerintahan, dinamakan political economic. Yang ketiga, ekonomi dalam teori dan pengetahuan, dinamakan political science. Persoalan ekonomi merupakan persoalan yang kompleks. Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari, Muslim, dan Nasa'i dari Zubair bin Awan yang artinya seorang yang membawa tali pada pagi hari berangkat mencari dan mengumpulkan kayu bakar ke bukit-bukit, lalu menjualnya, memakannya, dan menyedekahkannya lebih baik daripada hidup meminta-minta kepada manusia lainnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis tersebut, secara tersirat beliau menegaskan persoalan ekonomi dalam beberapa bagian. Yang pertama, mencari dan mengumpulkan kayu bakar diartikan sebagai usaha untuk melakukan produksi. Menjualnya diartikan melakukan distribusi, pembagian. Memakannya diartikan sebagai konsumsi, pemakaian. Menyedekahkan diartikan sebagai kegiatan sosial. Selanjutnya, yang kedua yang kita bahas yaitu prinsip dasar ekonomi Islam. Ekonomi syariah merupakan salah satu cabang ilmu ekonomi yang menggunakan syariat Islam sebagai landasan teori dan pelaksanaannya. Bentuk dan ciri-cirinya berbeda dengan ekonomi konvensional pada umumnya, sebagai suatu sistem ekonomi yang dijalankan berlandaskan syariat Islam. Ekonomi syariah memiliki beberapa prinsip yang berbeda. Prinsip ekonomi syariah secara garis besar mengajarkan bahwa harta bukanlah satu-satunya tujuan kehidupan di dunia, namun harta hanyalah fasilitas atau sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak lagi prinsip dasar dalam ekonomi syariah yang lain. Berikut ini beberapa prinsip dasar yang harus diketahui, yaitu yang pertama, berbagai sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan dari Allah.
kepada manusia. Yang kedua, kerjasama merupakan penggerak utama dalam ekonomi syariah. Yang ketiga, menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan orang banyak. Yang keempat, melarang segala bentuk riba. Yang kelima, menolak suatu akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh beberapa orang. Yang keenam, kekayaan yang sudah memenuhi batas atau nisab harus dibayarkan zakatnya. Selanjutnya, kita akan membahas prinsip ekonomi Islam secara rinci. Secara umum, prinsip ekonomi Islam terbagi menjadi 3 bagian. Prinsip-prinsip ekonomi Islam berdasarkan 5 nilai universal yang meliputi tauhid keimanan, adil keadilan, nubuwah kenabian, khilafah pemerintah, dan ma'ad hasil. Dari kelima nilai universal tersebut, dibangunlah 3 prinsip derivatif, yaitu kepemilikan multijenis, kebebasan bertindak atau berusaha, kebebasan bertindak, serta keadilan sosial. 5 nilai universal memiliki fungsi seperti fondasi, yaitu menentukan kuat tidaknya suatu bangunan. Tauhid keesaan Allah memiliki arti bahwa semua yang kita lakukan di dunia akan diperlengkapi dengan Allah di akhirat kelak. Adil keadilan memiliki arti bahwa Allah telah memerintahkan manusia untuk berbuat adil dan tidak menzalimi pihak lain demi memperoleh keuntungan pribadi. Nubuwah kenabian menjadikan sifat dan sikap Nabi sebagai teladan dalam melakukan segala aktivitas di dunia. Khilafah pemerintahan, peran pemerintah adalah memastikan tidak ada distorsi sehingga perekonomian dapat berjalan dengan baik. Hasil laba yang diperoleh di dunia juga menjadi laba di akhirat. Bagian kedua memiliki fungsi sebagai tiang yang merupakan turunan dari nilai-nilai universal, multi ownership, kepemilikan multijenis, merupakan turunan dari nilai-nilai tauhid dan adil. Islam mengakui kepemilikan pribadi, negara maupun kepemilikan, namun pemilik primer tetap Allah. Kebebasan bertindak atau berusaha merupakan turunan dari nilai nubuwah, adil, dan khilafah. Nilai ini memiliki arti bahwa setiap manusia memiliki kebebasan untuk bermuamalah. Dalam bermuamalah, manusia diwajibkan untuk meneladani sifat Rasul, siddiq, amanah, fatonah, tabligh. Selain itu, tetap harus menjunjung tinggi nilai keadilan dan tetap terhadap aturan yang berlaku dalam pemerintahan agar tidak terjadi distorsi dalam perekonomian. Keadilan sosial merupakan turunan dari nilai khilafah dan ma'ad. Nilai ini memiliki arti bahwa pemerintah bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan pokok dan menciptakan keseimbangan sosial sehingga tidak terjadi antara kaya dan miskin. Seperti fungsi atap dalam sebuah bangunan, nilai yang berfungsi untuk melindungi bangunan dari ancaman dari luar adalah akhlak. Akhlak merupakan sikap manusia dalam bertingkah laku yang diharapkan sesuai dengan teori dan sistem ekonomi Islam. Berikut prinsip dasar ekonomi syariah secara rinci yang dirangkum dari berbagai sumber. Yang pertama, keimanan. Dalam kegiatan perekonomian, baik individu maupun kelompok harus memegang erat prinsip ini agar perjalanan ekonomi sesuai dengan yang telah diajarkan dalam Islam. Jadi, segala aktivitas ekonomi syariah harus mengacu pada ketauhidan, keimanan, dan ketakwaan terhadap Allah. Yang kedua, memberikan manfaat. Di dalam ekonomi konvensional yang menjadi prinsip adalah menggunakan sumber daya seminimal mungkin dan menghasilkan keuntungan sebanyak mungkin. Namun di ekonomi yang berlandaskan syariat Islam
ada tujuan yang lebih dari itu, yakni ada kemaslahatan dan memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat yang lebih luas lagi. Kegiatan ekonomi syariah diharapkan mampu meningkatkan taraf kehidupannya lebih tinggi. Yang ketiga yaitu sumber daya manusia. Dalam menjalankan ekonomi Islam, setiap individunya harus memperhatikan segala aspek agar tidak menyeleweng dari nilai-nilai syariah. Segala bentuk kecurangan atau penipuan dan perbuatan negatif lainnya merupakan hal yang dilarang dalam ekonomi syariah. Yang keempat, harta. Konsep yang diterapkan adalah harta dalam bentuk apapun, berapapun jumlahnya, hakikatnya semua itu hanya milik Allah semata dan manusia hanya mendapatkan amanah dari Allah. Yang kelima, adil. Keadilan sangat ditekankan dan tetap menjadi kewajiban di setiap aktivitasnya. Keadilan di sini diartikan sebagai perilaku di mana menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya, di mana prinsip ekonomi harus menerapkan dan melayani semua masyarakat tanpa memandang status sosial. Keadilan dalam ekonomi syariah bertujuan agar semua masyarakat dari semua golongan merasakan kenyamanan dan kesamaan. Yang keenam, persaudaraan. Persaudaraan merupakan salah satu tujuan atau misi adanya ekonomi syariah. Sangat dianjurkan untuk bekerja sama atau selalu berjamaah dalam melakukan apapun. Jangan sampai ada yang ingin sukses sendiri, ingin kaya sendiri. Dengan hal ini, maka sistem ekonomi Islam menekankan pada sosial, bukan individual. Karena pada dasarnya manusia hidup di dunia ini dengan tujuan bermanfaat bagi manusia dan saling menjaga silaturahmi. Yang ketujuh, etika. Etika harus menjadi salah satu dasar pelaksanaan ekonomi Islam atau syariah. Etika yang sesuai dengan ajaran Islam sangat diperlukan dalam segala aktivitas atau kegiatan ekonomi yang sesuai ajaran Islam. Perlu kita ketahui, kegiatan ekonomi merupakan salah satu jenis ibadah di bidang muamalah. Maka dari itu, setiap kegiatan ekonomi syariah harus dilandasi dengan etika-etika atau norma yang baik sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedelapan, melibatkan pemerintah. Dalam melaksanakan kegiatan perekonomian Islam harus melibatkan pemerintah di dalamnya. Selain itu, ekonomi Islam atau syariah harus mentaati peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, selama itu tidak menyeleweng dengan ajaran atau nilai-nilai Islam. Karena bagaimanapun yang memiliki kuasa atau hak lebih untuk mengatur jalannya perekonomian adalah pemerintah. Baik buruknya perkembangan suatu negara disebabkan oleh pemerintahannya. Jadi, bagaimanapun ekonomi syariah harus selalu melibatkan pemerintah dalam perjalanan ekonominya. Yang sembilan, bebas dan tanggung jawab. Dalam perspektif usul fiqh, kebebasan diartikan sebagai suatu kebebasan yang harus dibarengi dengan suatu pertanggungjawaban. Sedangkan untuk tanggung jawab itu tidak hanya di dunia namun juga di akhirat kelak. Nah, inilah prinsip ekonomi Islam. Manusia diberi kebebasan, namun ada batasannya, yakni harus bertanggung jawabkan. Apapun yang terjadi dan sudah dilakukan harus mampu dipertanggungjawabkan. 10. Kerjasama. Dalam ekonomi syariah, kerjasama merupakan salah satu hal yang wajib dilakukan seperti layaknya sholat yang dilakukan secara berjamaah. Bisa mendapatkan pahala lebih, yakni 27 derajat. Begitu juga dalam perekonomian, ketika apapun dilakukan bersama-sama, maka nilai ibadah maupun nilai dalam hal harta akan semakin bertambah. Jika dalam ekonomi syariah semua kegiatan dan aktivitas dilakukan secara berjamaah dengan niatan yang baik agar bisa menghasilkan output yang baik pula. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya
Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.